Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai konsep dasar dan asuhan keperawatan pasien dewasa pada sistem kardiovaskuler khususnya pada PTCA. Perkenalkan, saya Novita Trimardiana dengan NIM 19054 dan rekan saya Muzayina Minazafi Firabandani dengan NIM 19122. Epidemiologi dari apa yang akan kami presentasikan. Pada tahun 2014 tercatat angka kematian akibat infak miokard akut atau IMA sebesar 2.470.000 atau 35% jiwa. Berdasarkan data dari AHA atau American Heart Association, tahun 2015 merupakan tahun tertinggi terjadinya kasus infak miokard akut. IMA di sini menjadi salah satu diagnosis gangguan kardiovaskuler perawatan rawat inap di beberapa negara maju. Laju mortalitas pada penderita IMA mencapai 30% dalam kurun waktu 30 hari dan lebih dari 50%-nya merupakan kematian sebelum mendapat perawatan medis. Di Indonesia, angka kematian yang diakibatkan oleh IMA ini terus mengalami peningkatan dari tahun 1975 sebesar 5% menjadi 30% pada tahun 2004. Melalui survei dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2012 menunjukkan bahwa penyakit jantung merupakan penyebab utama kematian di Indonesia. Next. Selanjutnya, anatomi fisiologi jantung. Jantung merupakan organ tubuh yang secara terus-menerus memompa darah ke seluruh tubuh. Fungsi utamanya yaitu memberikan serta mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke organ tubuh dan seluruh jaringan yang diperlukan dalam proses metabolisme. Ukuran jantung pada usia dewasa rata-rata memiliki panjang 12 cm, lebar 9 cm, dan berat sekitar 300-400 gram. Jantung terbagi menjadi dua, yaitu bagian kanan dan kiri, dan memiliki 4 bilik ruang, yaitu 2 bilik atas yang disebut atrium dan 2 bilik bawah yang disebut ventrikel. 4 bagian jantung tersebut terdiri dari atrium dextra, atrium sinistra, ventricle dextra, serta ventricle sinistra. Next. Topik pembahasan yang akan kami angkat yaitu yang pertama pengertian IMA, yang kedua etiologi, ketiga faktor risiko, keempat manifestasi klinis, kelima patofisiologi, keenam prosedur diagnostik, ketujuh penata laksanaan IMA, dan yang terakhir penata laksanaan PTCA. Untuk yang pertama yaitu pengertian IMA. Infak miokard akut atau IMA merupakan keadaan di mana terjadinya kematian sel miokardium yang terjadi karena adanya kekurangan oksigen berkepanjangan. Kematian sel otot jantung yang terjadi diakibatkan oleh penyumbatan pada arteri koroner, menurut Fitriani et al. Tahun 2019. Infak miokard akut terjadi jika sumbatan pada arteri koroner mengakibatkan berkurang ataupun terputusnya aliran darah dari jantung menuju area tertentu. Apabila terputusnya aliran tersebut berlangsung dalam jangka waktu yang lama, maka jaringan pada jantung akan mengalami kematian, menurut Nugroho et al. Tahun 2016. Selanjutnya, etiologi. Infak miokard akut atau IMA terjadi karena adanya pelepasan plak dari arteri koroner yang kemudian akan menumpuk pada bagian arteri sehingga dapat menyumbat aliran darah menuju miokardium. Penumpukan yang terjadi dapat melemahkan dinding arteri sehingga selubung fibrosa dapat robek atau retak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muzayina. Selanjutnya, faktor terjadinya infak miokard akut. Faktor di sini terbagi menjadi dua faktor, yakni faktor biologis dan faktor yang dapat dicegah. Yang pertama adalah faktor biologis. Faktor biologis yang pertama adalah faktor usia. Semakin bertambahnya usia seseorang, maka dapat meningkatkan
pada sistem tubuh, salah satunya adalah sistem kardiovaskuler. Seiring bertambahnya waktu, apabila pola hidup sehat tidak dilakukan, maka terdapat resiko penumpukan plak pada arteri jantung sehingga menyebabkan infark miokard akut. Resiko serangan masih dapat terjadi dalam waktu 6 tahun sejak serangan awal. Resiko infark miokard akut meningkat pada pria di usia lebih dari 45 tahun dan pada wanita lebih dari 55 tahun. Yang kedua adalah jenis kelamin. Infark miokard akut memiliki resiko yang lebih besar pada pria daripada wanita. Resiko lebih rendah pada wanita dipengaruhi oleh hormon estrogen yang memiliki sifat protektif, sehingga resiko infark miokard akut pada wanita lebih besar setelah masa menopause. Resiko terjadinya infark miokard akut pada usia di atas 40 tahun sebesar 32% pada wanita dan 40% pada pria. Yang ketiga adalah riwayat keluarga. Seseorang dengan riwayat keluarga memiliki penyakit jantung mempunyai resiko lebih besar daripada dengan keluarga yang tidak memiliki riwayat penyakit jantung. Riwayat penyakit jantung pada keluarga dipengaruhi oleh faktor genetik. Selanjutnya adalah faktor yang dapat dicegah. Pertama adalah merokok. Merokok dalam jangka waktu panjang meningkatkan resiko infark miokard akut. Merokok meningkatkan resiko kerusakan pada dinding pembuluh darah sehingga memicu perkembangan dan pembentukan plak pada arteri serta peningkatan pembentukan trombus-trombosit. Merokok juga meningkatkan resiko aritmia jantung, penurunan kemampuan pengangkutan oksigen, dan peningkatan tekanan darah. Kedua adalah kolesterol tinggi. Kolesterol pada darah berada pada kemasan yang disebut lipoprotein. Terdapat dua jenis lipoprotein yang dapat membawa kolesterol menuju seluruh tubuh, yakni LDL yang berfungsi membawa kolesterol menuju seluruh jaringan tubuh, salah satunya jantung, dan HDL yang berfungsi untuk mengurangi kolesterol pada arteri. Tingkat LDL yang tinggi akan meningkatkan resiko berbagai penyakit, salah satunya adalah penyakit infark miokard akut. Pada wanita yang sudah mengalami menopause, penyakit infark miokard akut akan lebih tinggi karena kadar LDL cenderung meningkat dan kadar HDL cenderung menurun. Yang ketiga adalah hipertensi. Hipertensi berpengaruh terhadap terjadinya infark miokard akut dikarenakan hipertensi dapat meningkatkan resistensi pada pemumpaan darah ventrikel kiri yang berpengaruh terhadap beban kerja jantung sehingga otot jantung mengalami kekakuan dan penebalan. Kaku pada otot jantung ini dapat dipengaruhi kerja jantung dan memperparah aterosklerosis koroner sehingga meningkatkan resiko infark miokard akut. Yang keempat adalah obesitas. Seseorang dengan kasus obesitas cenderung beresiko memiliki komplikasi metaboli, kolesterol, tekanan darah tinggi, dan diabetes mellitus sehingga meningkatkan resiko infark miokard akut. Yang selanjutnya adalah stres. Beberapa penelitian menyatakan respon individu terhadap stres memiliki pengaruh terhadap resiko terjadinya infark miokard akut. Hal ini dipengaruhi oleh respon seseorang dalam mengatasi stresnya. Contohnya, apabila seseorang mengalami stres, maka dia bisa merokok berlebihan. Yang ketujuh adalah konsumsi alkohol. Resiko infark miokard akut dapat lebih tinggi pada seseorang yang mengkonsumsi alkohol. Hal tersebut karena apabila seseorang mengkonsumsi alkohol, maka dapat meningkatkan resiko kardiomiopati, obesitas, hipertensi, dan berbagai penyakit lain. Sehingga pada seseorang yang mengkonsumsi alkohol dapat mempengaruhi kerja jantung dan peningkatan trigliserida. Dan yang terakhir adalah pola diet. Pada pola makan memiliki peran yang penting pada resiko terjadinya infark miokard akut. Beberapa penelitian ilmiah menunjukkan bahwa nutrisi yang buruk meningkatkan resiko terjadinya penyakit jantung. Dengan mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi, maka akan meningkatkan derajat kesehatan, kesejahteraan, kebugaran, dan menurunkan resiko penyakit jantung. Selanjutnya adalah manifestasi klinis pada infark miokard akut. Adanya nyeri dada tipikal, nyeri yang dirasakan akan berbeda antar pasien dalam hal intensitas. Rasa nyeri biasanya muncul ketika melakukan aktivitas lebih dari 10 menit dan berlangsung lebih dari 30 menit selama beberapa jam. Pasien menggambarkan rasa nyeri
dengan rasa berat, menusuk, tertekan, tertindih, hingga rasa terbakar. Gejala lainnya yaitu pusing, lemah, jantung berdebar, keringat dingin, sinkop, dan rasa tidak nyaman yang datang. Selanjutnya, patofisiologi. Infark miokard akut terjadi akibat iskemia yang berlangsung lama sehingga menyebabkan nekrosis, dan bagian yang terkena infark berhenti berkontraksi. Otot jantung akan mengalami kerusakan akibat terhambatnya aliran darah yang kaya oksigen. Ini adalah pathway dari infark miokard akut. Yang pertama, dari adanya etiologi dan faktor akan menyebabkan arteriosklerosi. Dari arteriosklerosi ini akan terjadi plak yang tidak stabil yang menyebabkan disrupsi pada plak. Kemudian akan berpengaruh terhadap trombosit koroner, oklusi koroner sehingga menyebabkan penurunan suplai oksigen pada miokard. Penurunan suplai oksigen pada miokard ini akan menyebabkan iskemia pada sel miokard. Dari iskemia ini dapat menyebabkan nekrosis pada miokard dan berakhir pada infark miokard akut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Novita. Ya, selanjutnya tentang prosedur diagnostik. Pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan pada pasien yang menderita infark miokard akut menurut buku Rubinstein, Wayne and Bradley tahun 2007, terdapat dua pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan, yaitu EKG atau elektrokardiogram dan enzim jantung. Sedangkan menurut penelitian dalam Santoso dan Nasution tahun 2017, terdapat pemeriksaan penunjang yang dapat digunakan yaitu EKG atau elektrokardiogram dan ekokardiografi. Yang pertama yaitu elektrokardiogram atau EKG. Kriteria infark miokard akut salah satunya yaitu dengan adanya perubahan EKG yang diduga baru bila hasil EKG sebelumnya tidak ada. Saat melakukan pemeriksaan ini, area yang mengalami kelainan harus sudah ditentukan. Area tersebut dikelompokkan dari hasil EKG 12 sadapan, sadapan kanan, dan sadapan posterior. Next. Pemeriksaan penunjang yang kedua yaitu enzim jantung. Adanya nekrosis miokardium biasanya keberadaannya menggunakan tes enzim jantung, seperti kreatin kinase atau CK, kreatin kinase MB atau CKMB, serta laktat dehidrogenase atau LDH. Di sini, penggunaan tes kadar serum troponin T telah dipublikasikan. Troponin T di sini ditemukan pada otot jantung dan otot skelet. Kadar serum protein akan mengalami peningkatan setelah 3-4 jam dari serangan nyeri dada yang menetap sampai 1-2 minggu pada penderita IMA. Troponin T di sini memiliki sensitivitas dan spesifisitas lebih tinggi daripada CKMB. Troponin T lebih dapat menggambarkan keadaan infark miokard akut. Saat awal kerusakan miokardium tidak diketahui, gabungan petanda IMA seperti CKMB dan troponin T merupakan hal yang paling efektif untuk dilakukan. Next. Pemeriksaan penunjang yang ketiga yaitu ekokardiografi. Merupakan pemeriksaan pada IMA yang terlihat kontraksi asinergi pada daerah yang rusak serta penurunan penebalan sistolik dinding jantung. Ekokardiografi merupakan modalitas yang tersedia secara luas dan murah serta memiliki manfaat besar dalam penegakan diagnosis infark miokard. Dengan ekokardiografi, dua dimensi serta penampakan lebih dari satu sudut proyeksi akan ditemukan daerah yang teridentifikasi IMA. Next. Yang akan dilanjutkan oleh Muzayina. Selanjutnya adalah penata laksanaan infark miokard akut.
penata laksanaan infak myokarditis akut ini dibagi menjadi dua penata laksanaan. Yang pertama adalah penata laksanaan farmakologi, dan yang kedua adalah penata laksanaan non-farmakologi. Penata laksanaan farmakologi yang dapat diberikan kepada penderita infak miokard akut dapat berupa obat-obatan yang digunakan untuk mengurangi efek yang ditimbulkan dari infak miokard akut. Pengobatan farmakologi digunakan untuk memperkecil kerusakan pada jantung dengan meningkatkan oksigen pada peredaran darah. Terapi obat-obatan yang diberikan dapat berupa fibrinolitik, aspirin, antikoagulan, antiplatelet, morfin sulfat, oksigen, penghambat reseptor ADP, angiotensin receptor blocker, angiotensin converting enzyme inhibitor. Dan yang kedua adalah penata laksanaan non-farmakologi. Dalam menunjang kesembuhan dan mempertahankan fungsi jantung pada pasien dengan infak miokard akut, maka diperlukan penata laksanaan non-farmakologi. Penata laksanaan non-farmakologi dilakukan secara beriringan dengan pengobatan farmakologi untuk mengurangi efek yang ditimbulkan dari infak miokard akut. Penata laksanaan non-farmakologi yang dapat dilakukan pada pasien infak miokard akut dapat berupa yang pertama diet. Diet yang dapat dilakukan pada pasien IMA adalah mengkonsumsi makanan yang bertekstur cair dan lembut untuk mempermudah proses pencernaan makanan serta meringankan kerja jantung dengan mengurangi aliran darah yang diperlukan untuk mencerna makanan padat. Menu yang dimakan juga harus tinggi serat, magnesium, kalium, dan rendah natrium. Yang kedua adalah pembatasan fisik. Aktivitas fisik yang dilakukan pada pasien dengan infak miokard akut tidak disarankan dilakukan apabila memacu kerja jantung terus-menerus. Pasien diharapkan melakukan pembatasan aktivitas fisik agar tidak memicu jantung terlalu berat dan meminimalisir terjadinya serangan jantung. Yang ketiga adalah terapi relaksasi. Terapi relaksasi yang diberikan kepada pasien infak miokard akut yang memanfaatkan tegangan otot yang meningkatkan pengurangan nyeri pada jantung. Relaksasi digunakan dalam mengatasi stres yang dialami oleh pasien. Dengan menggunakan terapi relaksasi, diharapkan pasien dapat lebih tenang dan rasa sakit dapat berkurang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang terakhir adalah penata laksanaan PTCA. Pengertian PTCA atau disebut PCL yaitu tindakan untuk melebarkan pembuluh arteri koroner yang mengalami penyempitan dengan menggunakan kateter sebagai pembuka atau pelebar pembuluh darah koroner dengan balon atau stent. Tujuannya yaitu untuk memperbaiki aliran darah pada miokard dengan balon kateter yang diletakkan pada daerah yang mengalami penyempitan, kemudian dikembangkan sehingga lumen akan lebih besar dari sebelumnya, kemudian aliran darah menjadi lancar kembali. Prosedur PTCA dilakukan dengan tindakan angiografi koroner untuk mendeteksi arteri koroner yang tersumbat. Prosedur ini terbagi menjadi 3 tahap atau 3 persiapan, yaitu persiapan pasien, persiapan alat, serta persiapan pemantauan. Yang pertama, saat melakukan persiapan pasien, dapat memastikan atau mempersiapkan mental pasien dan mempersiapkan administrasi pasien. Yang kedua, pada persiapan mental, pasien dijelaskan terlebih dahulu mengenai prosedur, tindakan, manfaat, serta komplikasi yang dapat terjadi. Yang kedua, pada persiapan alat, mempersiapkan perlengkapan mesin hemodinamik sebelum melakukan tindakan, lalu dihubungkan ke perangkat komputer agar hasil pemeriksaan dapat dilihat. Pada pemeriksaan pemantauan, sebelumnya pasien sudah dipersiapkan di ruang pre-recovery room dalam keadaan sudah dipasangkan IV line. Setelah pasien memiliki ruangan, pasien akan dilakukan pemasangan EKG. Next. Di sini ada gambar dengan menggunakan stent. Next. Setiap tenaga medis melakukan perawatan akan ada proses indikasi
kontraindikasi, serta ada komplikasi. Yang pertama indikasi. Indikasi dari penggunaan PTCA yaitu dilakukan pada penyakit jantung koroner dengan adanya iskemik, angina yang tidak stabil, infak miokard dengan hemodinamik yang memburuk, kelainan katup. Primary PTCA dilakukan pada infak miokard akut. Sedangkan indikasi pemasangan stent meliputi restenosis pada graf, penutupan secara mendadak dari diseksi sesudah PTCA, dan risiko tinggi untuk kolaps. Restenosis setelah tindakan PTCA, robekan intima pada pos PTCA. Next. Yang kedua yaitu kontraindikasi. Kontraindikasi dari PTCA atau pemasangan stent yaitu pada permasalahan tidak berfungsinya ventrikel yang berat. Primary PCL atau PTCA lebih disarankan pada pasien infak miokard dengan ST elevasi atau STEMI dengan kontraindikasi fibrinolitik, resiko tinggi pendarahan, usia lebih dari 75 tahun, dan shock kardiogenik. Next. Dan yang terakhir yaitu komplikasi. Komplikasi yang dapat terjadi pada terapi PTCA yang dilakukan antara lain angina, aritmia, pendarahan, hipotensi, infak miokard, spasme mendadak dari pembuluh darah koroner, reoklusi, iskemik tungkai, serta kematian. Komplikasi akibat tempat akses antara lain, yang pertama ada pendarahan, yang kedua hematom, yang ketiga ekimosis, yang keempat pseudoaneurisma, yang kelima nyeri lokal dan memar. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.